Kalau ada salah-salah sangka terus cepat, jangan ditabung-tabung. Dulu ada suami ibu, jadi di buku pelajaran dia itu dibuatnya lah Vena Januari 2002. Istrinya buka buku tuh Pak, pas dia kerja. Oh, ini nama mantannya rupanya. Kok tidak jujur dia sama aku semua ini. Balik suami buka langsung terbuk-buk, ngamuk-ngamuk, tidak jelas. Makan deh, apa nak ada makan? Kalau makan masak aja sendiri. Nah, itu bahayanya buruk sangka tuh. Akhirnya suami nanya, kalau ada masalah sampaikan. Diambilnya buku. Siapa Vena nih? Januari 2002. Itu nama pustaka di Bengkulu deh. Nama toko bukunya itu Vena, dibelinya tahun bulan Januari 2002. Aku tidak percaya, jadi ke sana kalau tidak. Abang boleh ke Solo tahun berapa? Udah jelas aku bulan November. Ini aku beli buku Januari, ya itulah gara-gara buruk sangka. Makanya harus cepat diselesaikan kalau masalah-masalah buruk sangka itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua saya yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat iman yang dikaruniakan oleh Allah. Walaupun hari hujan cukup deras, tapi Bapak Ibu tetap menghadiri masjid, sholat berjamaah, mendengarkan kajian. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini menjadi sebab diampuni segala dosa, dimudahkan urusan, dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan insyaallah. Berselawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Semoga dengan banyak kita membaca salawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Melanjutkan kajian kita pilih-pilih cinta Rasulullah sampai kita kepada Hafsah radhiyallahu anha. Jadi istri Rasulullah yang pertama itu Ummul Mukminin Khadijah, Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah, yang ketiga itu adalah Hafsah. Aisyah baru Hafsah. Nah, jadi Bapak Ibu, Hafsah ini adalah anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar punya menantu namanya Kunais binti Khuzaimah. Jadi Kunais ini di perang Badar wafat, meninggal. Kemudian Hafsah menjadi janda muda yang bertakwa. Janda muda bertakwa ini maksudnya apa? Dia memang hobi ibadah, sholat malam paling rajin, puasa sunnah paling rajin. Jadi kita ini masing-masing itu punya amalan andalan yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Jadi ada di antara Bapak Ibu ini hobinya baca Quran, ada yang hobinya sholat sunnah banyak-banyak, ada yang hobinya sedekah. Jadi masing-masing kita ini ada amalan andalan. Nah, kalau untuk di kalangan istri Rasulullah, yang paling terkenal rajin puasa Hafsah, yang paling terkenal rajin sholat malam Hafsah. Makanya dia digelari sawamah, qawwamah, orang yang rajin berpuasa, orang yang rajin sholat malam. Nah,
Jadi gunakanlah amalan andalan kita itu untuk mengandalkan keikhlasan kepada Allah. Karena kalau kita melakukan amalan yang kita cintai, keikhlasan itu akan lebih tinggi jadinya. Sehingga Bu, apa kata para ulama, supaya tidak jenuh dalam melakukan sebuah amalan, pergantikanlah amalan itu. Jadi kadang ada orang terbebani dia melakukan amalan itu, Pak. Jadi sebenarnya terbebani, oh tidak sanggup puasa sunat, ganti hari itu dengan sholat sunat, tidak sanggup puasa hari itu. Kalau kita kan akhirnya kadang amalan itu dipaksakan jadinya. Wah, itu yang susah, udah dapat capek nanti tidak ikhlas lagi, Pak. Contohnya ada positifnya Bu ya, misalnya masjid mengadakan buka puasa sunat setiap Senin dan Kamis. Akhirnya banyak orang merasa terpaksa berpuasa karena udah terlanjur gabung, udah terlanjur tetap nih. Akhirnya dia merasa terpaksa dia berpuasa sunat karena kita sudah dikenal masyarakat ahli puasa, nama ada terus Pak kan. Jadi terbebani jadinya dengan amalan itu. Kadang kita ini ingat mungkin sahabat Rasulullah dulu ada yang agak keras hati, Pak. Ditanyanya ke Aisyah, bagaimana sholat Rasulullah, bagaimana puasa Rasulullah. Kata Aisyah, Rasulullah itu kadang sholat malam, kadang enggak. Kadang dia menggantinya di siang hari, karena sholat sunat itu wajib bagi Rasulullah. Kalau beliau tidak sholat malam, digantinya di siang hari. Karena Rasulullah itu tidur juga, Rasulullah itu tetap bersama istri juga. Datang yang satu ini bilang, aku bisa rasanya lebih daripada Rasulullah. Nah, ini Pak, aku akan tidak menikah selama-lamanya. Yang satu lagi, aku tidak akan tidur malam, aku akan berpuasa selama-lamanya. Kata Rasulullah, aku lebih takut kepada Allah dari kalian, tapi aku sholat, tidur juga, aku beristri juga. Kalau kau mau berpuasa, berpuasalah 3 kali dalam sebulan. Aku lebih kuat daripada itu ya Rasulullah. Berpuasalah 2 hari puasa, 1 hari tidak. Aku lebih kuat daripada itu Rasulullah. Berpuasalah engkau di hari Senin dan di hari Kamis. Itu masih ringan bagi Rasulullah. Kalau begitu berpuasalah engkau seperti puasa Nabi Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Aku lebih kuat daripada itu Rasulullah. Diam aja Rasulullah gitu. Akhirnya di masa tuanya menyesal gitu. Karena harus melaksanakannya, terpaksa melaksanakan karena menjadi janjinya. Jadi kita tuh beramal jangan sampai terbeban gitu. Masing-masing kita punya amalan andalan, kemudian lakukan itu. Bila jenuh, alihkan ke amalan yang lain. Kalau enggak itu terbeban, nanti ini awal udah terlanjur Pak, tiap malam posting tahajud. Di postingnya tahajudnya tiap malam. Jadi ya malam itu enggak, terpaksa diambil foto yang lama Pak, dia dibuka berpikir. Kan udah terpaksa jadinya. Ya, karena udah terpaksa. Itu yang dijaga-jaga. Akhirnya nanti kita capek beribadah tapi tidak ada hasilnya. Nah, Hafsah mempertahankan hal ini. Sholat sunat dipertahankannya, puasa dipertahankannya, dan dia tidak jenuh karena memang dia mencintai amalan ini. Kalau Fatimah anak Rasulullah tidak pernah berdoa untuk diri sendiri, jadi semua doa untuk orang lain. Nah, itulah apa ya Pak, senang dia. Sampai kata anaknya, ibu kenapa kau tidak pernah berdoa untuk dirimu? Rupanya kata Fatimah, di dalam hadis kata Rasulullah, orang yang mendoakan orang lain, dia akan mendapatkan doa yang serupa. Jadi ketika kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, malaikat akan menjawab, engkau pun akan mendapatkan hal yang serupa. Jadi untuk memindahkan harta orang dalam Islam ini Pak, cukup mendoakannya. Kita busuk hati, nampak orang kaya, lah kalau tidak menipu, kerja berdagang mandalakan kaya. Ya, itu yang akan hancur hidup kita Pak.
Sebetulnya mudah memindahkan keberhasilan orang, kebaikan orang. Cukup doakan yang baik-baik untuk orang itu. Nah, kita ini kadang memang ke masjid ini udah rajin, nah cuma yang itu tuh payah meninggalannya. Kadang pakai kata-kata, ini aku bukan memburuk-burukkan orang ya, ini masjidnya subuh hari ini Allah jadi saksi, akhirnya memburukkan orang bareng. Nah, itu sulitnya Bu ya. Karena kita ingat Bu, senjata iblis itu yang paling besar adalah membuat orang saling menjelekkan satu sama lain. Disebabkan apa Pak? Yang paling berharga di diri manusia adalah kehormatannya. Jadi kalau melanggar kehormatan manusia tentu dosanya besar. Itu cerdik iblis itu Bu. Jadi iblis tidak akan menggoda kita, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan puasa, taatlah kalian, ibadahlah kalian, yang penting hati kalian bersama aku. Jadi ini yang membuat banyak orang menjadi baik dengan sholatnya di saat dia bisa menjaga lisannya. Nah, istri-istri Rasulullah itu Bu, memang itu betul yang ditekankan Rasulullah. Kalau berbicara di balik tabir, kalau berbicara seperlunya. Nah, jadi tidak ada lepas macam kita. Kalau kita ini kan terlalu lepas nih Bu, pergi arisan, pergi pengajian, majelis taklim, kelurahan, kecamatan, bisa pergi-pergi Pak kan. Nah itu jadi yang seharusnya kita bersyukur sebetulnya tuh Bu. Cuman menjaganya itu sulit. Sehingga kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, kalau umur udah 40 perbanyak sendiri lagi. Nah, jadi kurang-kurangi pergaulan. Nah, ini masih juga ngumpul. Rasulullah melarang yang habis isya cepat tidur. Nah, kita kadang ngopi dulu Pak, duduk dulu. Awalnya cerita baik-baiknya semua, sudah tuh miring aja lagi Pak. Awal bercanda, miring jadinya. Akhirnya amalan menjadi sia-sia. Nah, waktu Hafsah ini menjadi janda Pak, umurnya baru 18 tahun. Masih sangat muda, cantik Bu. Umar pergi dia menemui Abu Bakar Siddiq. Padahal kan udah tua Abu Bakar itu jarak sama Rasulullah 2 tahun, sama Umar itu 10 tahun Pak. Jadi sahabat itu Bu ya, dia mencarikan suami untuk anaknya bukan memandang umur tapi kebaikan. Betul-betul nih orang udah kita tahu, kita udah percaya sama dia, itu dia carikan. Makanya di Pekanbaru ini banyak ta'aruf yang gagal jadinya Pak. Karena jumpa orang udah besar. Akhirnya ta'arufnya yang disalahkan orang. Udah dicoba Ustaz cara ta'aruf itu, tapi banyak juga yang gagal. Ingat nggak? Kalau Rasulullah dia nikah Pak, di situ-situ juga Pak circle-nya. Karena udah tahu dari kecil. Kita ta'aruf udah besar-besar. Ada penghafal Quran istrinya, suaminya imam besar, 2 tahun rumah tangganya Pak. Karena ketemunya sudah besar. Akhirnya Islam yang buruk, jadi ta'aruf yang disalahkan orang. Jadi kalau di zaman Rasulullah itu Bu, Ummul Mukminin Khadijah sama Rasulullah kenal Rasulullah itu dari bayi Pak. Rasulullah kenal Ummul Mukminin Khadijah udah lama. Siapa lagi? Sama Aisyah dari kecil. Nah, jadi lebih gampang ta'arufnya karena sudah kenal. Nah, ini jumpa terharu di masjid Bu. Dengar suara ngaji bagus, sudah tertariklah ibu nih sama anak aku lah nih. Dulu kena Bu ya, ada rajin anak laki-laki ini ke masjid Pak. Sampai ibu ini mengasih dia makan tiap hari, sampai sayangnya Pak diambillah jadi menantu. Ada dapat anaknya, ada lepas bebannya, cabut dia Bu. Tak tanggung rajinnya ke masjid Pak. Ada banyak lagi ibu tadi menantu ibu besok nih. Kalau makan ke rumah lah kan ini Pak. Selesai sekali Pak. Dah lepas bebannya, kenyang perutnya, anak sudah dinikahi, sudah ditidurnya, cabut dia lagi, tak pulang-pulang lagi. Itulah kita gampang terpesona di awal.
Jadi bukan ta'arufnya yang salah, bukan ta'arufnya yang gagal, kitanya yang salah menerapkannya, Pak. Nah kemudian apa kata Umar kepada Abu Bakar Siddiq? Sedih aku nengok anak aku dia, suami dah meninggal di perang Badar, dia masih muda baru, tak ada lah yang membimbingnya. Bagaimana menurutmu Abu Bakar, mau tak kau menikah dengan Hafsah? Abu Bakar mendengarkan, Pak, apa yang disampaikan kawannya ini. Nah ini adab Abu Bakar Siddiq, perhatiin, ditengoknya wajah Umar itu terus. Nah makanya ya, kalau orang cerita sama kita itu curhat dia, pandang wajahnya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah memalingkan wajahnya kepada orang yang berbicara. Orang cerita didengar betul oleh Abu Bakar Siddiq. Setelah itu Abu Bakar tidak mengatakan apa-apa. Ditawari oleh Umar, anak umur 18 tahun, udah solehah, udah takwa gitu. Tapi Abu Bakar tidak ada dia merespon kata-kata Umar. Agak tersinggung Umar ini apa? Didengarkannya bicara aku tapi tidak diresponnya. Secantik ini anakku, masa tak mau? Laki-laki ini orang gila, jadi mandikan ambil dibuatnya, bukan baru berapa orang gila ambil. Ini udah cantik soleha, bisa nggak dia aja Abu Bakar Siddiq? Pergilah dia ngadu ke rumah Utsman bin Affan. Sampai di rumah Utsman agak lain Abu Bakar ini sama aku. Buruk ada anak aku nih Utsman, apa gitu? Aku tawarkan sama Abu Bakar, senyum aja dia, diam aja dia, nggak ada dia merespon. Kasihan aku, suami udah meninggal, dia masih muda, nggak ada yang membimbingnya. Kalau anak aku ini dia di bawah asuhan aku semua, jadi tidak usah khawatir lagi. Aku kalau salah dia, aku akan marah sama dia. Kata Utsman, aku sedang tak mau nikah sekarang semenjak kematian istrinya Ruqayyah, anak Rasulullah. Utsman bin Affan itu istimewa loh. Menantu Rasulullah, dua anak Rasulullah, dua-duanya menikah dengan Utsman. Pertama Ruqayyah. Ruqayyah ini pas perang Badar jatuh sakit. Jadi Utsman dilarang oleh Rasulullah, kau jangan pergi perang, jaga istri. Gara-gara menjaga istri inilah timbul fitnah. Utsman bin Affan tidak ikut perang tetapi jadi ahli Badar. Inilah yang digoreng dalam isu pembohongan publik, kata orang. Dia tidak ikut perang Badar tapi menjadi pahlawan Badar. Maka kata Rasulullah, orang yang berniat mau pergi perang tapi tertahan karena sesuatu, walaupun kita memiliki melalui lembah di setiap perjalanan, dia pun mendapatkan hal yang sama. Itulah dahsyatnya niat, karena memang ingin berangkat. Cuman istrinya sakit, dan istrinya ini bukan anak orang sembarangan, anak Rasulullah, Pak. Sehingga galau betul Rasulullah. Pulang orang dari perang Badar bahagia, langsung sedih. Bahagia umat Islam menang, sedih anak meninggal dunia. Meninggallah Ruqayyah. Kunais meninggal juga, suami dari Hafsah. Makanya ditawarkan Umar, Pak Utsman, bagaimana kalau kau nikah dengan anak aku? Utsman katanya masih trauma, aku sedang tak mau nikah sekarang. Terpikir oleh Umar, macam ini betul gaya sahabat aku nih. Dikasih anak secantik ini masih muda, nolak ya. Kalau kita, sempat saya ditawarkan macam itu, tak minta izin sama istri gitu, Pak. Udah cantik, soleha, mungkin lewat jadi ya, Pak. Untung belum ada yang nawari begitu, Pak. Ujiannya berat nih, Bu. Berat nih, Pak.
Pergilah akhirnya dia harus minta nasihat sama Rasulullah. Pergilah Umar ke tempat Rasulullah. Agak kecil hati aku nih, salah sahabat aku nih Rasulullah. Apa? Abu Bakar, aku tawarkan anak aku, saya senyum aja dia curahnya pun tidak aku ngomong. Pergilah aku tempat Utsman, agak sumbanglah jawabannya, aku sedang nak menikah sekarang. Sedih betul aku Rasulullah, anakku ini cantik padahal. Dia sendirian, lama betul dia berduka. Maka kata Rasulullah, anakmu itu akan dinikahi oleh orang yang lebih baik daripada Utsman, lebih baik daripada Abu Bakar. Dan Utsman akan aku nikahkan dengan perempuan yang lebih baik daripada anak. Itu cara Rasulullah jawab ya. Anakmu akan dinikahi oleh orang yang lebih baik daripada Utsman, lebih baik daripada Abu Bakar. Sedangkan Utsman akan aku nikahkan dengan orang wanita yang lebih baik daripada Hafsah. Langsung terlambung Umar, rupanya maksudnya Rasulullah yang akan menikahi anaknya. Waduh, tak tanggung senang hatinya, orang yang lebih baik daripada Utsman. Cuman kalau Utsman itu dinikahkan lagi Rasulullah dengan Ummu Kulsum, anak Rasulullah yang lain. Nah, jadi lebih baik daripada Hafsah karena dia anak Rasulullah. Tapi kalau Hafsah akan nikahin oleh orang yang lebih baik daripada Utsman, lebih baik daripada Abu Bakar Siddiq. Nah, Utsman bin Affan itu begitu nikah sama Ummu Kulsum lah, ekonomi mulai naik. Cuman tidak lama pula itu Ummu Kulsum cuma 7 tahun bersama Utsman, dia pun kembali meninggal dunia. Jadi anak-anak Rasulullah rata-rata wafat semua ketika Rasulullah masih hidup. Nah, inilah kadang digoreng orang juga, Pak. Tengok anak Rasulullah tuh waktu nikah Utsman sama Ruqayyah ekonominya kaya. Pas nikah yang kedua baru naik ekonomi. Cobalah bapak buat jangan bapak malah tahu bapak susah selama ini, coba ganti istri. Nah, itulah begitu kan orang lu. Padahal tidak ada hubungannya, Pak. Ya namanya rezeki. Nah, rezeki. Kalau yang sama ini susah karena keadaan memang sedang payah, suasana sedang hijrah ini. Kalau dari Madinah itu kan memang udah merdeka umat Islam. Jadi wajarnya ekonomi lebih gampang naik. Jadi janganlah bapak masuk hati lah nih Pak ya. Betul juga ya, Utsman bin Affan sama Ruqayyah miskin dia, ganti istri. Akhirnya tiap malam didoakan istri pertamanya mati, Pak. Ya Allah, wafatkanlah istri. Kalau memang dia yang membuat susah rezeki aku, ya Allah, matikanlah dia. Husnul khotimah. Itu diminta aja malamnya dia. Padahal suasananya berbeda, Pak. Karena ini udah mulai nih Pak, orang sering mengungkapkan hal-hal itu, Bu. Padahal Utsman bin Affan sama Ruqayyah menikah dalam keadaan sulit, hijrah ke Habasyah. Bukan tenang-tenang. Kalau Utsman dengan Ummi Kulsum itu suasana sudah tenang, Madinah sudah merdeka, jadi lebih mudah untuk berjualan. Saking senangnya hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pulang ke rumah dikasih tahu istrinya, rupanya Rasulullah akan menikahi Hafsah. Senang lalu bahagia. Maka Utsman pergi Umar pergi ke tempat Abu Bakar Siddiq untuk memberitahu, sok gaya kalian sama aku, tahu kalian tak siapa yang akan menikahi anak aku? Yang akan menikahi anak aku Rasulullah SAW. Kata Abu Bakar, aku sudah tahu dari awal, Rasulullah sudah cerita sama aku, tapi tidak mungkin aku buka rahasia Rasulullah ke kau. Kalau tidak mau Rasulullah, pula mau sama anak. Wah, harus senang hati Umar. Begitulah sahabat saling menjaga rahasia. Jadi menjaga rahasia ini termasuk amalan di dalam Islam. Ada orang yang selalu bersama Rasulullah, ditanya ibunya bagaimana Rasulullah itu, tak mau dia jawab.
Rasulullah menyuruh merahasiakannya, Bu. Rahasiakan apa yang disampaikan Rasulullah kepadamu. Kalau kita kan, mama kandung kau nih, tidak perlu kau tutup-tutup. Itu kadang baik. Rupanya menjaga rahasia itu harus tidak boleh walaupun kepada orang tua kandung sendiri, tidak boleh diungkapkan. Cuman suami istri yang payah kadang-kadang. Dan disampaikan sama kawannya, bang, janganlah kau istri abang, bang. Istri abang kenal sama istri aku. Nanti sampai insya Allah abang akan cerita. Menjelang tidur malam, mama tahu si Dedi kan, tahu pak. Janganlah sampai tahu ke istrinya ya. Rupanya tuh sampai dia. Tidak berlaku, mau ngamuk oleh istri kita. Makanya psikolog, dokter itu memegang sumpah itu. Jadi istrinya suaminya psikolog, pulang ke rumah tadi ada pasien bapak, tidak ada, diam, tidak boleh membuka identitas pasien. Nah dokter mengamalkan ini, kita apa yang mengamalkan Pak? Tidak mau suami ngomong, awas abang ya, berhasil-rahasia sama aku sekarang. Kecuali itu berkaitan dengan ibu, dia merahasiakan perempuan lain, nah itu oke lah. Tapi kalau urusan kerjanya, paknya jangan sampai. Abu Bakar sendiri tidak mau mengungkapkan. Pergilah ke rumah Utsman, Utsman, tidak jadi sama kau. Rupanya anakku Rasulullah yang menikahi. Aku pun sudah tahu Rasulullah mau menikahi aku dengan Ummi Kulsum. Lu minta maaf Umar, ayat khilaf aku sama kalian, salah aku, akui, minta maaf karena sudah salah sangka. Dia salah sangka ini, kalau dibiarkan berlarut-larut Pak, waduh sulit Pak, makanya harus selesai. Kalau ada buruk-buruk sangka di masjid, cepat selesaikan. Karena kalau dia berlarut-larut, panjangnya dia Pak. Jadi tidak bisa selesai di belakangnya, langsung minta maaf kalau kita salah. Udah senang-senang hati Umar bin Khattab, muncul kekhawatiran. Dan dekat waktu mau nikah Pak, muncul kekhawatiran Bu. Waduh, sempat buat salah anak aku nanti ini ya. Kecewa Rasulullah dibuatnya dinasihati lah, haruslah kau jangan macam ini, jangan kau bersaing sama Aisyah. Aisyah itu memang lebih dicintai Rasulullah daripada yang lain. Berkawan kau sama dia, jangan membantah Rasulullah, macam-macam lah Pak nasihatnya. Iya ya akan kulakukan. Nikahlah Bu. Akhirnya Hafsah menikah dengan Rasulullah SAW. Kompaklah Hafsah ini dengan Aisyah. Betul dikompaknya Pak. Cuman yang namanya perasaan perempuan tidak bisa. Dia punya rasa cemburu, dia punya rasa sakit hati. Jadi suatu ketika Umar marah kepada istrinya Pak. Pas marah kepada istrinya, melawan istrinya Bu. Terkejut Umar, kok berarti kau melawan sekarang? Dosa kau istri melawan kepada suami. Apalah yang dosa? Kau tanya sama anak kau itu, kadang melawan dia ke Rasulullah, sampai tidur di luar Rasulullah dibuatnya. Menggelegak ada Umar. Pergi dia ke rumah Hafsah, betul yang dikatakan ibu kau. Kadang kau melawan kepada Rasulullah sampai Rasulullah tidur di luar. Biasa kami macam itu ya. Yang lain buat macam itu juga, tidak ada masalah sama Rasulullah. Nah di sini kita tahu pertengkaran rumah tangga itu biasa. Itu pun terjadi di rumah tangga Rasulullah. Jadi tidak ada istilahnya rumah tangga yang hebat itu suami baik, istri baik, tidak pernah berantem. Bukan itu. Dia tidak pernah berantem, akhirnya bunuh diri jadinya. Tidak pernah berantem, baik aja. Tahu-tahu bunuh diri, anaknya dibunuhnya, dibawanya meninggal sama dia. Jadi pertengkaran rumah tangga itu ternyata biasa. Rasulullah sampai tidur di luar. Jadi tidak masalah sama Rasulullah. Kau itu tidak paham ya, kamilah yang tahu lagi sebagai istrinya. Sejak itulah Umar pasrah kena ngamuk sama istrinya.
Biasa dulu agak abu kan, tidak berani istri melawan. Jadi waktu dia jadi khalifah, adalah sahabat lain Pak yang dimarahi oleh istrinya, diancam istri, awas kau ya, aku ngadu ke Umar bin Khattab, kena hukum kau nanti, melawan kau sama suami. Semangatlah dia pergi rumah Umar bin Khattab. Sampai di depan pintu rumah Umar, terdengar dia Umar sedang kena marah lah sama istrinya Pak. Sama aku nih. Akhirnya jadi dia melapor Pak. Dia pas mau pergi, Umar pas buka pintu, nampak rumah, pulang. Nah, kemari kamu. Dari mana? Rencana mau masuk dari khalifah, mau segalanya. Apa masalah kamu? Aku mendengar kau kena marah sama istri kau. Aku mau ngadu, aku kena marah sama istri aku. Rupa sampai sini aku dengar kau kena marah sama istri kau. Kau diam aja. Kata Umar, wajar istri kita dimarah. Dia capek. Dia ngurus rumah, dia ngurus anak kita. Umar aja yang temperamen begitu mendengar Rasulullah dia mau istri diam, akhirnya mengamalkannya. Siapa kita dibanding Rasulullah kira-kira? Jadi jangan alasan betul laki-laki ini memanfaatkan itu. Tak boleh melawan sama suami, tak boleh tengok juga suami yang dilawan. Rasulullah aja Pak, Habibullah dilawan oleh istri. Rasulullah ngerti ini gara-gara cemburu, ini gara-gara sakit hati biasa. Ini udah dia mau kelakuan, mau pergi mancing dari pagi sampai malam, kerja enggak, tuh makan mau enak bu. Apa masak? Tuh masak, tidak ada aku masak loh, abang tidak ada kerja, tidak bantuin pulang. Melawan kok sama suaminya, enak betul. Dengar ceramah-ceramah ustaz tuh tidak boleh membantah sama suami yang seperti apa, yang tidak boleh dibantah itu kan. Jadi Rasulullah itu tahu dia kalau masalah cemburu, Rasulullah maklum Pak. Jadi kekhawatiran Umar ternyata berbeda. Nah sampai akhirnya yang membuat Umar ketakutan ketika Hafsah ditalak oleh Rasulullah. Jadi itu cemas betul Umar Pak. Ketika anaknya ditalak, itu Umar boleh dibilang uring-uringan jadinya Pak mencari Rasulullah SAW. Karena apa Bu? Bagaimana kedudukan aku lagi di sisi Rasulullah kalau kau ditalaknya? Hina aku ini jadinya Hafsah. Padahal aku udah dari dulu aku kasih tahu sama kau, jangan buat hati Rasulullah tersinggung. Kau butuh duit, jangan minta ke Rasulullah, minta ke aku. Akhir kena talak kau sekarang. Hafsah nangis saja. Rasulullah tidur di masjid beralaskan pelepah kurma sampai berjejak pengusaha. Jadi Rasulullah kena amuk sama istri Pak, tak boleh pulang Bu, tidur di masjid. Berapa tuh Pak? Biasa rupanya Bu. Saya sejak itu kalau dilawan istri diam aja lagi Pak, walaupun depan orang mungkin memang tak pernah terjadi Bu ya. Ibaratnya dengar kita ngaji kitab sirah nih Pak, ternyata biasa tuh Pak. Jadi ibu yang tertahan-tahan selama ini Bu, ngamuk lah pada terjadi Bu. Jangan ya, kau takut-takut kamu. Iya, kadang kalau tidak itu mengkek laki-laki ini kadang-kadang Pak, dia aja betul terus. Kalau kita udah belajar sirah Nabawi Pak, hilang Pak, kita tidak ada tahu kita bagaimana Rasulullah memperlakukan istri itu. Nah, jadi tidak ada masalah Bu. Pokoknya Bapak yang ketahan-tahan selama ini ya lepaskanlah balik dari sini. Balik dari mengaji, apa pelawat nih? Kami sudah belajar bahwa ternyata tidak menjadi masalah bagi Rasulullah ketika istri melawan kepada suami. Nah jadi Pak, Rasulullah itu tidur masjid gara-gara apa Bu? Rasulullah yang salah dan Rasulullah mengakuinya. Jadi hari itu adalah giliran Hafsah, di rumah Hafsah. Pas sedang di rumah Hafsah, Hafsah minta izin kepada Rasulullah untuk keluar pergi menemui ayahnya. Kata Rasulullah, silahkan, pergilah. Pergilah Hafsah ke rumah ayahnya Umar bin Khattab. Pas pula istri Rasulullah
yang terakhir Pak, Maria binti Qobtiah, itu cantik orangnya Pak. Lewat, dipanggil Rasulullah Pak, Maria sini. Masuk dia ke rumah Hafsah. Hafsah pulang nampak sendal ngamuk Pak. Ini giliran aku apa ditunggunya pertama di luar. Pokoknya mencak-mencak lah Pak. Akhirnya keluar Maria, Hafsah langsung nangis. Nah di situ Rasulullah udah minta maaf. Maafkan aku Hafsah, aku salah. Aku yang memanggil dia tadi kemari. Aku yang salah. Aku mohon jangan sampai istri yang lain tahu. Kalau tahu azab aku Hafsah. Tolong jangan sampai tahu. Yang namanya perempuan harus disampaikan oleh Hafsah kepada Aisyah. Aisyah sampai ke yang lain. Heboh aku. Kamu semua tidak boleh Rasulullah pulang ke rumah itu kan tidur di masjid tuh. Jadi kalau ada orang rajin tidur masjid tanyakan Pak. Aku kena amuk sama istri, rajin betul ke masjid. Ibadah kurang Bu, coba rajin tidur masjid. Dapat ketenangan jiwa di masjid. Dan ternyata Pak, itu tuh mendekati 80% masalah rumah tangga Pak. Saya ada ketemu beberapa jamaah, ada sekitar 6 orang rajin betul tidur di masjid Pak. Cuma ada untungnya Bu, subuh mereka udah masuk masjid bangun. Yang satu dia mau istri, yang satu gaji kurang dia mau istri. Rata-rata masalah istri semua ya Bu. Jadi mereka tidur di masjid. Nah Rasulullah itu Pak, begitu tahu masalah itu dia kena talak. Umar datang ke masjid, tak mau Rasulullah menemui Umar. Tolong sampaikan ke Rasulullah Bilal, aku mau jumpa. Rasulullah tidak mau jumpa. Akhirnya Umar tegak di pintu itu. Ya Rasulullah, di dunia ini tidak ada yang lebih aku cintai selain dirimu. Jika anakku membuat hatimu hancur, aku sebagai ayah kandungnya akan memenggal kepalanya saat ini juga. Oh, itu kata Umar. Mendengar itu dibuka Rasulullah pintu. Biasa masalah ini Umar, jangan kau sampai mengambil tindakan itu. Sabar saja. Nah, tidak lama turunlah malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah, jangan kau ceraikan Hafsah, karena Hafsah adalah istrimu di surga. Lalu dirujuk oleh Rasulullah malaikat. Jadi kalau kita lihat dalam surat At-Talaq ayat 1 itu masalah Hafsah. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka menghadapi iddah sewajarnya. Dan hitunglah iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhan. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang jelas. Jadi maksud Allah itu tidak perlu dia disuruh keluar dari rumah. Itu bukan perbuatan keji, dia cemburu saja. Jadi masalahnya ternyata hanya cemburu, dan itu biasa. Jadi kalau kita kena amuk, kena apa, itu biasa. Cuman kadang itu lagu, kalau ada salah-salah sangka terus cepat, jangan ditabung-tabung. Dulu ada suami Bu, jadi di buku pelajaran dia itu dibuatnya lah Vena Januari 2002. Istrinya buka buku tuh Pak, pas dia kerja. Oh ini nama mantannya rupanya. Kok tidak jujur dia sama aku semua ini. Balik suami buka langsung tuh ngamuk-ngamuk, tidak jelas. Makan dia apa nak ada makan? Kalau makan masak aja sendiri. Nah, itu bahayanya buruk sangka tuh. Akhirnya suami nanya, kalau ada masalah sampaikan. Diambilnya buku. Siapa Vena nih? Januari 2002. Itu nama pustaka di Bengkulu deh. Nama toko bukunya itu Vena. Dibelinya tahun bulan Januari 2002. Kalau tidak percaya, jadi ke sana kalau tidak.
Abang boleh ke Solo tahun berapa? Udah jelas aku bulan November. Ini aku beli buku Januari, ya itulah gara-gara buruh sangka. Makanya harus cepat diselesaikan kalau masalah-masalah buruh sangka itu. Sehingga kata Allah, sebagian prasangka itu adalah dosa itu loh. Akhirnya kita membuat sendiri. Bapak ini biasanya ramah, tahu-tahu pas hari itu disapa dia di masjid lu, diginikan aja mata. Tuh pas udah habis subuh kumpul apa lain tak untuk gaji sekarang malah sombong apa sapa dia diginikan aja mata. Rupanya Pak Haji itu salah tidur malam bu, sakit lehernya, tidak bisa Pak. Kalau tidak ditanya kan tidak tahu jadinya. Jadi jangan kita mudah membuat kesimpulan. Cari dulu kebaikan. Maka kata Rasulullah, jika engkau melihat satu keburukan di diri seorang muslim, cari 70 kebaikannya untuk supaya menjaga jiwa kita tuh Pak. Nah, di antara istri-istri Rasulullah yang lain yang memiliki kelebihan yang luar biasa Bu Hafsah, yang jarang di anak-anak perempuan waktu itu membaca, menulis itu kurang. Nah, Hafsah menguasai menulis, Hafsah menguasai membaca, sehingga Hafsahlah penulis wahyu yang langsung dibimbing oleh Rasulullah SAW. Makanya ketika pembukuan Al-Quran, Abu Bakar minta pertama adalah catatan dari Hafsah, kemudian Zaid, itu dikumpulkan. Jadi Hafsah inilah yang menulis. Nah, jadi kelebihan Hafsah ini juga cukup luar biasa, mendatangkan kebahagiaan kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian Pak, sampailah suatu ketika bangkit ketakutan Umar ketika melihat Hafsah menangis. Ditanya oleh Umar, apakah kau ditalak lagi oleh Rasulullah? Kata Hafsah, tidak ya, ini masalah cemburu saja. Jadi kalau kita ingat dulu Ummul Mukminin Aisyah sampai di lempangnya piring tuh Pak, si Sefiyah binti Huyai ngasih makanan, Rasulullah sedang duduk sama sahabat, keluar Ummul Mukminin Aisyah, di tepinya piring itu pecah. Apa kata Rasulullah kepada sahabat? Jangan kalian takut, ibu kalian sedang cemburu, biasa saja. Paling Rasulullah cuma ngomong apa ke Aisyah? Ganti piring Sefiyah badai. Nggak ada ngamuk. Kalau kita ngamuk tuh lah, nggak ada utang loh ya, kawan abang sebanyak itu. Abang ustad nih gitu kan. Nah, jadi ternyata masalah di rumah tangga Rasulullah ini cukup banyak dan Rasulullah cukup santai. Dan Rasulullah tidak menjadikan itu sebagai bahan untuk menceraikan sembarangan istri, itu tidak. Nah, baiklah Bapak Ibu, insyaallah akan kita sambung kembali. Yang berikutnya itu adalah mulai dari Zainab binti Huzaimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.